Selamat siang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas matematika. Dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, kami akan memaparkan di hadapan teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang apa yang kita kenal sekarang ini, yang tengah kita bahas, apa itu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, suatu cara untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang akan membandingkan apakah AKM ini sebagai pengganti ujian nasional. Situasi yang ada saat ini, kalau anak akan mendekati ujian nasional, semua guru, siswa mempersiapkan diri, belajar tentang soal-soal persiapan ujian nasional. Yang diuji adalah kecenderungan penguasaan konten tentang isi, bukan kompetensi penanganannya. Beberapa soal dibuat latihan. Orang tua, siswa, guru memikirkan itu sampai stretch dan sebagainya. Karena dianggap waktu itu ujian nasional adalah sebagai indikator untuk menentukan kelulusan. Seharusnya ujian nasional itu sebagai penentu untuk memetakan mutu. Bagaimana sistem pendidikan nasional itu kita tetapkan. Bukan penilaian siswa, para ibu sekalian. Yang sekarang kita kenal dalam ujian nasional itu adalah menilai aspek pengetahuannya, aspek kognitifnya. Belum menyentuh karakter siswa. Ini fakta yang terjadi sekarang. Makanya pemerintah dalam hal ini, Menteri Pendidikan yang sudah mengeluarkan surat edaran RPP 1 lembar itu, ada suatu kebijakan yang luar biasa. Mempermudah pekerjaan guru, namun tetap tidak meninggalkan kualitas pendidikan itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu komunitas matematika yang sangat kami hormati. Tahun 2021 ini, ujian nasional ini oleh pemerintah akan diubah menjadi AKM. Sebagai survei karakter. Apa yang menjadi penilaian pemerintah? Kita meninjau kemampuannya dari segi literasi, kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa, kebijakan pemerintah sekarang di samping literasi adalah numerasi. Kebijakan bernalar menggunakan matematika. Betapa pentingnya pelajaran matematika ini bagi anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu menempatkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, mulai berhitung tentang matematika. Kemudian yang selanjutnya setelah literasi, numerasi, dan karakter. Kita biasakan anak-anak kita itu dalam bergotong royong, berkarakter Pancasila.
kebinekaan, dan perundang-undangan sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang akan diajak untuk mengenal AKM. Coba kita bedakan dengan ujian nasional yang sekarang yang biasa sudah kita kenal. Di mana letak perbedaannya? Di sini kami paparkan dalam bentuk kolom, silahkan Bapak Ibu baca. Apalagi apabila nanti Bapak Ibu, teman-teman, guru-guru matematika membutuhkan tentang materi asesmen, silahkan menghubungi kami. Silahkan catatan-catatan ini yang kami uraikan di hadapan Bapak sekalian bisa dibaca lebih lanjut. Yang pertama adalah ujian nasional yang biasanya kita dengar dilaksanakan di tingkat akhir, namun dalam AKM kita ambil di dalam, kalau SD pada kelas 5, SMP kelas 8, sebagai opsional, kelas 9, kelas 11, dan 12. Subjek siswa kalau pada ujian nasional adalah seluruh siswa. Namun di dalam AKM adalah sampel sebagian dari siswa. Tingkat jenis tes. Soal yang sulit, tingkatannya sulit, namun di dalam AKM adalah tingkatan yang mudah dicerna. Model soal dalam ujian nasional itu pilihan ganda, ujian singkat, namun di dalam AKM pilihan ganda ada, menjodohkan juga ada, dan seterusnya isi berbagai macam-macam soal yang akan diberikan. Silahkan Bapak Ibu baca apa itu perbedaan AKM dan UN. Kalau periode tesnya selama 4 hari di ujian nasional, di dalam AKM hanya dilaksanakan selama 2 hari. Biasanya di ujian nasional dilaksanakan dengan CBT, namun di dalam AKM menggunakan CAT dan SAT. Multi-stage adaptive testing. Bermacam-macam soal yang akan diberikan pada saat pengambilan sampel siswa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selama ini pemerintah sudah menyiapkan proses pengembangan sampai pada finalisasi untuk pelaksanaan ini. Asesmen kompetensi minimum ini mengacu kepada konten kurikulum yang diukur dalam asesmen ketuntasan minimum. AKM akan mengukur keterampilan dasar, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, literasi, numerasi, bagaimana bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi ini dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu proses belajar. Survei yang diambil di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 tidak melaporkan per individu, namun yang dilaporkan adalah agregat yang dicapai oleh sampel itu tersebut. Jadi komunitas yang dilaporkan, bukan hasil individu. Komponen-komponen penilaian nasional
yang diambil sampelnya kelas 5, di kelas 8 dan kelas 11. AKM nasional adalah literasi dan numerasi. Survei karakter yang diambil, aspek yang terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, kebinekaan, gotong royong, khususnya. Survei lingkungan belajar. Aspek yang dipilih, model sekolah yang efektif. Gurunya, kepala sekolahnya juga disurvei. Sebagai bentuk penilaian dalam asesmen nasional. Selanjutnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, apa instrumen yang akan diberikan? Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan apa? Responden tentu adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Ini, murid, guru, dan kepala sekolah. Apa instrumennya? AKM, literasi, dan numerasi. Murid, instrumennya survei karakter. Informasi yang akan diperoleh dari hasil belajar, dari pengetahuannya. Survei karakter dari hasil belajar sosial emosionalnya. Bagaimana kehidupan sosial